Ya teman-teman, kita akan memulai ibadah kita untuk mungkin beberapa GP yang lain masih belum tahu gitu ya lagu ini. Kalau nanti ketika sebelumnya kalau misalkan nanti ada suara lagu yang belum masuk, tolong kasih tahu ke aku aja ya, nyalain mic-nya terus infoin ke aku suaranya belum masuk gitu. Karena ini kita ibadahnya virtual teman-teman, untuk yang baru gabung pertama kali ibadah GP virtual, lagu atau musiknya itu langsung nanti dari sini gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Ya, mari kita menyanyikan lagu kesehatian kita. We are family of GP-GPIB. Iya, shalom teman-teman semua. Kita mau masuk ke sesi fellowship, mungkin bisa di-unmute dulu suaranya. Tapi nanti kalau ada suara yang feedback, aku izin untuk di-mute ya. Iya teman-teman, ibadah pada malam hari ini kan kita terkait dengan HUT GP yang ke-70 juga ya. Nah, sekarang aku mau minta kesediaan teman-teman, mungkin bisa sharing, kita ada berapa orang sih ini? 14 orang. Sharing singkat aja gitu, satu kalimat dari teman-teman semua terkait apa sih yang disyukuri saat menjadi pemuda gitu sekarang, gitu ya. Yang disyukuri sebagai seorang pemuda sekarang. Kita main cepat ya teman-teman, main cepat. Dari Punu, silakan Punu. Yang disyukuri sebagai seorang pemuda ya. Disyukuri tuh kayak punya pengalaman yang lebih ke tingkat yang lebih dewasa. Punya pengalaman lebih ke tingkat yang lebih dewasa gitu ya. Oke, terima kasih Punu. Lanjut Armando. Punya abang, kakak, dan semua teman-teman yang boleh saling peduli. Banget ya, makasih Mando. Iya David, lanjut Fit. Apa nih Kak? Apa nih? Oh ini, sharing apa yang disyukuri sebagai seorang pemuda gitu. David sebagai seorang pemuda. Sebagai seorang pemuda. Iya, punya pacar. Bebas Kak. Gitu. Oh bebas. Bebasan. Bebas gimana? Seluruhnya Kak. Diberikan kesempatan untuk memutuskan bagaimana menjalankan kehidupan sebagai seorang anak. Walaupun masih belum lepas dari seorang anak, tapi kita diberi keputusan sendiri. Kita bisa memutuskan apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Oh oke. Terima kasih David. Lanjut Dina. Dina silakan. Oke. Oh iya Kak, yang disyukuri ya kalau misalnya masih pemuda. Pemuda atau remaja gitu ya, gabungan ya kalau di Tebuali? Iya, remaja. Iya. Sebagai seorang remaja apa? Dina? Apa ya? Satu kata deh, satu kata, kalau susah satu kalimat. Satu kata ya. Atau mau mikir dulu biar kakak kasih kesempatan yang lain dulu ya? Mikir dulu Kak. Oke. Terima kasih Dina, bentar ya. Ella. Yang disyukuri sebagai seorang pemuda lah. Singkat aja lah.
Nggak tahu Kak, aku baru masuk Kak. Oke, the next ya. Eliska. Mempunyai semangat yang kuat. Mempunyai semangat yang kuat. Oke, makasih Eliska. Febri Kak. Warni Purba. Kehidupan yang diberkati, Kak. Kehidupan yang diberkati. Oke, terima kasih. Febri agak feedback deh suaramu tadi. Lanjut ya ke Via. Bisa berbagi bersama, Kak. Bisa berbagi bersama. Oke, terima kasih. Pendeta Freddy nggak usah lah ya. Indah. Kira aku lihatnya dari partisipan, teman-teman. Kalau aku semangat dalam berkarya, Kak. Semangat dalam berkarya. Oke, terima kasih. Bang Jo, siapa nih Jo? Siapa ya? Oke, bukan Bang Jo. Joen, Kak. Oh iya, Joen, bener. Joen, mukanya dong, Joen. Udah nyala belum sih? Udah. Lanjut, Joen. Joen apa? Jadi punya lebih banyak relasi biar kayak yang saling mendukung dalam ke langkah ke depan. Yang punya banyak relasi ya. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mei Rostiani Purba. Mei Rostiani Purba, silakan. Di-unmute dulu. Atau mau pas dulu ya? Rebecca dulu deh. Rebecca Hermin. Apakah ada? Aku next dulu ya ke Siska Berliana. Bisa bebas berkarya, Kak. Bisa bebas berkarya. Oke, terima kasih. Shika. Sudah bisa membedakan mana yang benar dan salah, Kak. Oh, sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oke, terima kasih. Yang tadi belum menjawab, apakah mau menjawab sekarang? Aku kasih kesempatan teman-teman. Hitung sampai 3 ya. Langsung di-unmute aja kalau mau menjawab. Masih banyak hal positif yang masih bisa dilakukan. Oke, masih banyak hal positif yang bisa dilakukan. Terima kasih. Iya. Dinan. Terus Joen nih kayaknya mau ngomong apa, Joen? Dia nggak unmute. Oke. Terus, udah ada lagi? Oh, oke. Terima kasih teman-teman untuk sharingnya. Iya, puji Tuhan ya untuk kita yang masih pemuda atau udah mencapai pemuda, baik itu juga termasuk yang di Tobuali masih ada yang di remaja gitu ya. Kita bersyukur untuk kita yang sudah mencapai di tahap ini gitu ya, dengan segala sharing yang tadi teman-teman sudah sampaikan juga. Dan pada malam hari ini kita juga mau menghayati terkait juga dengan HUT GP yang ke-70 gitu teman-teman, dan juga terkait juga gimana sih iman kita gitu sebagai seorang GP, apalagi tadi yang David bilang udah ada kebebasan dalam memutuskan dan sebagainya gitu ya. Nanti akan disampaikan lebih lagi juga oleh Pak Pendeta Freddy gitu. Sebelum itu, untuk memulai ibadah kita juga, teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh secara pribadi. Amin. Kita mempunyai Allah yang begitu besar dan begitu ajaib dengan segala karya yang telah Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang kami sembah, sungguh besar dan ajaib ya Bapa, segala hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh menyaksikan betapa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berkuasa atas segala ciptaan-Mu ya Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul pada malam hari ini. Kami datang untuk ibadah GP bersama pada malam hari ini. Tuhan yang mengetahui bagaimana keadaan hati kami masing-masing saat ini ya Bapa. Apakah kami mungkin sedang sedih, sedang galau, banyak pikiran, ataupun juga hal-hal lain ya Bapa yang mungkin dapat mengganggu fokus kami selama ibadah. Bapa, kiranya dalam setiap pergumulan kami itu, Tuhan yang kiranya bisa mendamaikan hati dan pikiran kami pada saat ini ya Bapa, untuk kami bisa fokus dalam ibadah GP pada malam hari ini, agar setiap pujian yang kami nyanyikan itu berasal dari kedalaman hati kami, dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami benar-benar mau mendengarkannya juga dengan sepenuh hati ya Bapa. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur untuk GP yang telah berusia 70 tahun, dan kami semua pada malam hari ini juga berkumpul dari beberapa jemaat ya Tuhan. Biarlah kami juga bisa menikmati kebersamaan kami pada malam hari ini dalam persekutuan ini ya Bapa. Dan kami juga merindukan untuk teman-teman kami yang mungkin juga sedang ada kegiatan yang lain, kiranya Tuhan yang sertai mereka juga sama seperti Engkau menyertai kami pada saat ini ya Tuhan. Dan juga untuk teman-teman kami yang mungkin masih enggan untuk bergabung bersama-sama dengan kami, Tuhan juga yang kiranya ketuk pintu hati mereka, dan Tuhan juga yang pakai kami untuk kami mau mengajak mereka bergabung dalam ibadah GP selanjutnya ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biarlah namamu dipermuliakan dalam ibadah ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, kita akan membaca Mazmur. Mari kita membuka Mazmur 13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kita akan membacanya secara silih ganti, tetapi aku mau minta tolong untuk Siska dan juga untuk Punu yang memimpin pembacaan Mazmur ini. Untuk Siska membaca ayatnya yang tercetak ke dalam, dan untuk Punu membacakan ayatnya yang tercetak keluar. Siska yang tercetak ke dalam dan Punu yang tercetak keluar. Dimulai dari Siska terlebih dahulu ya. Mungkin bisa di-unmute. Untuk Siska dan Punu bisa di-unmute. Oke. Silakan Siska dan Punu. Mazmur 13 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Yang bercetak ke dalam ya, Kak? Iya, yang tercetak ke dalam Siska, yang tercetak keluar Punu. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu akan percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Oke, terima kasih Punu dan Siska. Silakan di-mute lagi ya. Iya teman-teman, kita sudah membaca bersama dari Mazmur Daud terkait juga dengan kepercayaan Daud akan kasih setia Tuhan dalam pergumulan yang ia hadapi gitu ya teman-teman. Dan pada malam hari ini seperti yang tadi di awal sudah aku sampaikan, kita akan belajar bersama terkait dengan keteguhan iman. Kita akan belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Freddy. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita menyanyikan dari Gita Bakti 53, inilah saatnya bagi kita.
Kepada Pak Pendeta Freddy dipersilakan. Ya, teman-teman, selamat malam, shalom. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk boleh memberikan kita hikmat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk malam hari ini yang Tuhan kembali berikan kepada kami, khususnya teman-teman di Gerakan Pemuda, dimanapun mereka boleh berada. Kami boleh bersekutu bersama. Pada saat ini biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Dan kami yakin dan percaya firman Tuhan ini tidak lalu saja daripada kami, tetapi tinggal diam dan kami dimampukan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pemuda-pemudi, penerus bangsa, penerus gereja, penerus iman, sampai di hari-hari yang akan datang. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap dan sedia untuk mendengarnya. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, kita membuka bagian Alkitab yang akan kita baca. Karena ayatnya cukup panjang, Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Joen, mana Joen? Joen baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya. David baca ayat 11 sampai 20. Yang dari Tobu Ali mana ya? Siapa namanya? Tobu Ali siapa? Banyak sih, Om. Tobu Ali satu dong, dari ayat 21 sampai 30. 10-10 jadinya. Adminnya pilih deh. Oke. Rebecca boleh? Ya, Rebecca berarti ya. Joen 1 sampai 10, David 11-20, Rebecca 21-30. Ya, mulai. Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu.
Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," katanya, "tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja
menyerahkan tubuh mereka, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Ya, selamat malam teman-teman, Shalom. Ya, apa kabar semua? Sehat ya? Ya, teman-teman, kita hari ini ibadah sekaligus merayakan ulang tahun GP yang ke-70. Kalau umur 70 tuh sudah oma opa seharusnya. Tapi ini kita GP semua, ya. Nah, ini ada berapa orang sih? 14 ya, Cynthia ya. Kalau sama kita juga dihitung, Om, berarti 17, Om. 17 ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita baca tadi di Daniel pasal yang ketiga ini, ada sebuah kesaksian cerita yang kata orang amazing gitu ya. Sesuatu peristiwa yang besar dan sesuatu yang jarang sekali terjadi. Yaitu mereka bisa lepas dari perapian yang 7 kali panasnya dari yang biasa. Dan mereka ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pertanyaan saya sekaligus juga kita sedikit bercerita masing-masing, siapa yang punya cerita hampir sama dengan mereka. Artinya gini, teman-teman saya minta ya mungkin 3-5 orang lah, singkat saja bercerita, punya cerita yang menurut kalian tuh cerita yang luar biasa gitu dalam kehidupan kalian. Contoh ya, misalkan kalian sakit lama, terus tiba-tiba sembuh gitu. Nah, atau kalian naik motor, misalkan hampir kecelakaan, tapi kalian nggak jadi kecelakaan, misalkan. Ya, ada sesuatu yang merubah hidup kalian tuh secara luar biasa gitu. Punya nggak pengalaman seperti itu? Coba, siapa yang mau mulai? Buat kalian itu cerita yang luar biasa gitu buat kalian. Nggak usah pikirkan, menurut si A biasa-biasa baik, tetapi menurut kalian tuh luar biasa. Ayo, singkat aja. Langsung aja unmute. Siapa dulu? Saya boleh cerita sebentar? Ya, David. Monggo. Kalau saya sih kejadiannya itu sekitar SMP, sekitar waktu SMP gitu. Jadi ceritanya itu kami ke pasar gitu kan, pergi ke pasar naik motor, dan kebetulan di situ saya sama abang saya itu nggak pakai helm, dan hal yang tidak diinginkan terjadi, itu tabrakan karena ada sebuah becak yang mau belok ke kanan gitu kan, tapi kami lagi ngebut mendahului dia gitu, mendahului becak itulah gitu. Jadi posisinya dia lagi nyamping, kami tabrak gitu kan, becaknya gitu. Dan kami terpental dari tempat tabrakan itu sekitar 3 meter lebih ke depan gitu. Jadi kami posisinya pas tabrakan itu terbang ke atas gitu, Pak. Jadi kayak nggak mungkin gitu kalau misalnya nggak terjadi apa-apa gitu, Pak. Karena itu kan posisinya juga udah jauh dari tempat tabrakan itu, dan ternyata kami memang nggak apa-apa gitu, nggak ada luka, memang ada sedikit cuman lecet gitu, tapi untuk luka-luka yang
kira-kira nggak serius gitu. Tapi buktinya ini botak kepala saya ini itu karena kecelakaan itu. Kami pikir gitu. ini pecah kepalanya, Pak, tapi ternyata enggak gitu. Berarti keras kepala kok ya. Itu sih, Pak, ceritanya. Oke, lanjut. Kita nggak usah komentari ceritanya. Yang lain. Terima kasih, David. Iya, siap. Sama, Pak. Ayo, yang lain. Rebecca, Joen, Siska. Saya boleh sama pendeta? Siap, Dok. Lanjut, Dok. Ya, kalau ini sih mengenai kondisi tubuh saya, tubuh Armando dulu waktu pas kecil, dari kecil sampai umur sekitar SMP itu sering sakit, bolak-balik rumah sakit itu karena tipes khususnya ya. Nah, tapi dia hal yang disyukuri itu selama masuk SMA memang udah puji Tuhan jarang sakit yang sebenarnya udah benar-benar kayak terjaga banget, tahu tadi hikmat juga untuk kesehatan. Yang satu, yang kedua waktu SD itu sekitar kelas 5 saya mengalami DBD dan trombosit saya darah merah saya itu sekitar 30.000, jauh dari standar kan 150.000. Bilang kondisi saya dalam keadaan kritis di ruang ICU waktu itu, udah disuntik di bagian di bagian bokong disuntik itu ya untuk sel darah putih, sel darah merah. Waktu itu sempat gagal, nolak, tapi cari-cari ditusuk sini akhirnya bisa selamatkan lah kayak gitu, anugerah ya bisa dibilang tuh mujizat juga lah waktu itu. Akhirnya sadar dan ceritanya itu wah luar biasa lah anugerah Tuhan saat itu. Itu aja saya Mas Pendeta. Ya, thank you, Dok. Satu lagi yuk. Satu lagi. Ayo teman-teman GP dari luar Pangkal Pinang. Mari. Satu lagi. Ya, satu lagi biar kita berangkat. Nggak ada? Nggak ada ya? Fix ya? Fix ya kakak ya? Nggak ada ya? Oke. Nah, teman-teman, di Alkitab ini ada banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa. Kalau dalam secara akal pikir manusia tuh nggak mungkin gitu. Kalau kita baca dan seringkali kita dengar firman Tuhan, terlebih mujizat-mujizat ya, baik di perjanjian lama ataupun di perjanjian baru, kayaknya nggak masuk di kepala gitu. Tapi itu terjadi. Bacaan kita pada malam hari ini juga sama. Ini ceritanya nggak masuk akal. Orang kena knalpot motor aja langsung bengkak kakinya, gitu kan? Orang lagi goreng ikan asin aja bisa langsung meletup-meletup tangannya. Ini panasnya 7 kali lipat. Bau hangus pun nggak ada. Sehingga cerita ini bisa bertahan sampai ribuan tahun, sampai detik ini. Kita meyakini bahwa apa yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego ini luar biasa. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah bukan karena kehebatan mereka itu terjadi. Cerita ini bisa ada bukan karena hebatnya mereka. Kesaksian itu bisa bertahan sampai hari ini, sampai nanti
itu bukan karena Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, kalau kita mau tarik benang merahnya, teman-teman bisa berada sampai pada malam hari ini bukan karena hebat dan pintarmu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena apa yang ada pada dirimu. Tetapi kita harus mengakui bahwa karena Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego lah yang membuat mereka bisa kebal dari api itu. Sehingga orang mengakui bahwa, oh, Allah yang disembah oleh mereka bertiga inilah yang membuat mereka bisa melewati api itu. Nah, kadangkala kita lupa. Orang Kristen itu seringkali begitu dia sudah hebat, dia bilang, oh itu aku, bukan Tuhan. Ceritanya David, ceritanya Armando, kita bisa lihat teman-teman. Bukan karena keras kepalanya David, bukan karena Armando kebal penyakit, enggak. Ya. Tetapi karena memang Tuhan yang dipercaya itu, itulah yang menjaga dan melindungi mereka. Itulah yang menyembuhkan mereka. Itulah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Sehingga ceritanya David, ceritanya Armando, mungkin ceritanya Cynthia, ceritanya Ella, dan teman-teman lain, itu menjadi cerita yang akan menguatkan orang lain. Sama seperti cerita Daniel ini. Cerita Daniel ini menguatkan semua pembaca, jutaan orang, ribuan tahun, dan masa-masa yang akan datang. Nah, teman-teman, kita diingatkan sekali lagi bahwa ada kuasa Allah yang bekerja di dalam setiap pribadi orang Kristen. Saya tidak berharap tadi ceritanya sedemikian spektakuler gitu ya. Saya nggak berharap teman-teman punya cerita yang spektakuler sekali lagi. Aduh Pak Pendeta, hidupku tuh ceritanya biasa-biasa aja. Nggak sehebat cerita si David atau Armando atau siapa. Kayak biasa-biasa bayi, nggak suka jatuh dari beca, nggak suka ditabrak apa gitu. Biasa-biasa hidupku Pak Pendeta. Nah, itu yang terkadang membuat kita karena hidup kita biasa-biasa, lalu kita nggak bisa berbuat luar biasa. Nah, itu yang harus dikoreksi. Ya, tadi kalau Cynthia tadi tanya, ayo coba sebutkan kalimat sederhana tentang GP ya. Apa sih tadi pertanyaannya? Ya itulah intinya. Nah, saya jadi mikir gitu ya. Waktu Cynthia bilang, Om Pendeta nggak usah lah, udah tua kali ya. Kasihan banget. Tadi pas mau ngomong, dibilang nggak usah. Tadi maksudnya pencapaian ketika selama pemuda Om gitu. Bercanda kok, bercanda. Jadi saya mau cerita gini. Waktu saya GP sampai sekarang, kalau ada kantong Doraemon gitu ya, yang bisa saya putar balik ke GP lagi, ada banyak hal yang saya mau ulang lagi. Gitu. Dan saya mau kalian juga jangan mengulang hal yang sama. Karena memang waktu kan nggak bisa berulang. Contoh, misalkan gini. Masa muda itu adalah masa yang saya setuju dengan pendapat teman-teman. Kita bebas melakukan apa saja, lalu kita bebas memilih mana yang baik dan mana yang benar. Kita bebas melakukan apa saja. Saya setuju. Tapi ada catatan penting yang
saya perlu sampaikan ke kalian berdasarkan pengalaman saya ya. Masa-masa GP saya tidaklah seperti ini gitu. Bisa beribadah ya zaman-zamannya bandel lah, bolos, kadang ikut ibadah, kadang enggak, lebih seneng ngumpul di simpang-simpang main-main gitar. Waktunya nggak jelas gitu. Nah, jadi kalau saya bilang jangan sampai hidupmu di masa depan itu penuh dengan penyesalan. Itu yang harus kalian camkan. Gimana caranya supaya kita nggak hidup dengan penuh banyak penyesalan? Ya sekarang waktunya. Masa mudamu yang kau pakai inilah menentukan masa-masa yang akan datang. Artinya masa muda ini sebuah kata orang ekonom tuh masa-masa kita investasi gitu. Ya. Investasi bukan selalu uang, bukan selalu saham, tapi kita bisa mulai dari sekarang. Contoh, kesehatanmu, kau bisa mulai dari sekarang. Kau tidak merokok, kau tidak minum minuman keras, kau tidak menggunakan narkoba. Ya. Itu akan berakibat banyak di masa depanmu. Udah banyak contoh kan? Generasi-generasi muda yang hancur hidupnya karena dia peminum, karena dia pakai narkoba. Itu saya mau bilang, itu investasi. Investasi dalam masa depanmu. Dan itu bisa kau mulai dari sekarang. Bagaimana cara menghindari itu semua? Ya hidup dekat dengan Tuhan. Nggak ada lagi cerita yang lain. Uangmu banyak. Kau lihat artis-artis itu. Uangnya banyak luar biasa. Begitu dia kenal narkoba, habis semua. Ya. Satu kali masuk penjara, ulang lagi 2 kali, 3 kali. Begitu aja terus hidupnya. Dan itu berkaitan dengan apa? Dengan kesehatanmu. Waktu orang tua saya cuci darah, dan sudah meninggal ya, seminggu 2 kali itu kami ke ruangan tempat cuci darah. Usia-usia seperti kalian ini, sudah banyak yang cuci darah. Ngeri kan? Gagal ginjal. Yang pertama saya tanya, ada pasien satu. Kenapa? Kok bisa umur segini bisa cuci darah? Oh, karena kecelakaan, Pak. Jadi dia naik motor, ini cewek. Dia naik motor di daerah Pasar Pagi, karena ngebut, tabrakan, jadi setang motornya itu kena ginjalnya. Jadi rusak. Lalu yang berikut, ada lagi pasien yang lain karena gaya hidupnya. Kerjaannya begadang nggak jelas gitu. Main game, ya, PUBG, apalagi tuh kalian-kalian yang main game yang sekarang main Roblox ya. Itu mainan anak-anak semua itu. Jam 3 pagi, jam 7 pagi, waduh, nggak tidur sama sekali. Hati-hati teman-teman, kalau kalian begadang menyelesaikan skripsi, sesuatu yang produktif ya, kalian belajar sesuatu, masuk ke aplikasi-aplikasi tertentu misalkan, ya nggak ada salahnya. Tapi yang jadi salah itu adalah begadang itu membuat kesehatanmu menurun. Itu sekali lagi itu investasi kesehatan yang akan menentukan masa depanmu. Saya nggak selalu bicara tentang firman Tuhan yang sangat sangat detail, tapi saya nggak bisa tarik ke kehidupan kalian. Saya rasa nggak pas lah. Tapi maksud saya gimana caranya
firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, kita lihat pengalaman yang dialami oleh mereka bertiga, itu menentukan hidup mereka di masa depan. Mereka betul-betul mengandalkan Tuhan, kan? Sangat. Ada hebatnya mereka? Iya, pasti ada. Tapi kehebatan yang mereka punya, itu mereka berikan semua hanya kepada Allah, Sang Pencipta. Nah, saya mau sampaikan kepada kita, teman-teman. Kalau kita nggak punya cerita yang amazing, ya, atau orang yang amazing, sesuatu yang spektakuler, nggak usah paksakan. Tapi memang itulah cerita hidupmu. Dan itu sudah cukup spesial buat kalian. Cynthia, dari mana asalmu? Bukan dari Bangka, kan? Dari mana? Dari Jakarta, Om. Dari Jakarta. Armando, kau dari mana? Dari Jakarta, kan? David, kau dari mana? Dari Medan, kan? Anak Medan kau, kan? Ella pasti bukan anak Bangka. Ya iyalah, Om. Saya anak pendeta Helen, Om. Orang kalau sudah dengar kata Babel, ya, Babel, ada tuh di dalam Alkitab yang kita baca tadi. Ini adalah tempat pembuangan, gitu. Ya. Tapi saya mau katakan gini, kita bisa sampai di tempat ini, ya teman-teman lain juga ya, dari GP-GP lain, kalian bisa ada di tempat ini sekarang, itu kalian nggak pernah rencanakan, kan? Ada nggak cita-cita kalian waktu di TK atau SD, saya mau pindah ke Babel, gitu? Kan nggak ada. Nggak pernah terbersit sedikit pun kalian bisa sampai di kota ini. Ya. Saya tahu sedikit cerita tentang Cynthia. Pernah kerja di Tobuali, ya, di Bangka Selatan, lalu pindah lagi ke Pangkal Pinang, dan lain sebagainya. Dan cerita-cerita kalian lah. Sedikit banyak saya tahu, ada yang nggak tahu juga. Tapi saya mau sampaikan gini. Hidupmu itu sudah masuk dalam lingkaran lingkaran rencana Tuhan. Mungkin nanti kalian sudah lulus dari UBB, ya, selesaikan itu skripsimu, David. Secepatnya. Ya, kalau kalian sudah selesai misalkan keluar dari Bangka Belitung ini, lalu kalian ditempatkan di mana? Teman-teman GP yang akan kuliah keluar, Joen yang akan kembali lagi ke Semarang, dan sebagainya, Ella yang persiapan untuk masuk sekolah teologi, ya, ada banyak rencana gitu. Tapi satu yang harus kalian yakinkan adalah dimanapun kalian pergi, di kondisi seperti apapun yang kalian alami, kalian jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari pacar, jauh dari mantan, ya, yakin dan percayalah bahwa Tuhan beserta dengan saya. Karena Tuhan beserta dengan saya, maka saya nggak main-main sama tugas dan tanggung jawab saya. Kalau dulu ada mama sama bapak yang selalu mengingatkan, jangan kau pulang malam, Mang. Misalnya. Ya. Jangan kau pulang malam. Oh, berarti boleh pulang pagi ya, Mak. Gitu kan. Jangan pula. Gitu kan. Artinya, kita punya tanggung jawab yang besar. Itu yang saya mau bilang. Jangan sampai tanggung jawab yang sudah diberikan itu tidak kita pergunakan dengan bijak. Ya, kalian kuliah di sini, kalian sekolah di sini, kalian bekerja di sini. Tapi karena jauh dari orang tua, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengingatkan. Loh, padahal kita sudah dianggap dewasa, yang tadi teman-teman bilang kan. Bebas memilih mana yang baik dan mana yang benar. Bukan bebas memilih sebenarnya.
bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Artinya ya tidak, ya jangan dipilih. Pilihlah yang baik. Sehingga kita dipersiapkan terus oleh Tuhan bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Dan itu akan apa? Akan melatihmu. Orang yang berlatih itu kan akan terbiasa. Dia akan semakin pintar. Dia akan gampang memilih, mengambil keputusan. Terutama, apalagi dia dekat sama Tuhan. Saya pusing, Pak Pendeta. Pilih si A atau si B, gue. Enak kalau banyak pilihan kan ya. Ini boro-boro Pak, milih Pak, si kok tidak deh. Ya, tapi Tuhan pasti akan kasih untuk waktu yang Tuhan dia sudah siapkan. Jadi jangan ngoyo gitu, jangan paksakan hidupmu. Sekarang kau harus bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Jangan lagi mengandalkan orang lain dalam hidupmu. Udah dewasa kan? Ya. Berarti sekarang waktunya, kesempatanmu untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupanmu secara pribadi. Tidak lagi dengan dibantu oleh orang tua. Misalkan, mau menentukan saya mau kuliah di mana. Setelah kuliah saya mau kemana. Saya mau bikin apa. Kadang-kadang kan galau gitu, mau bikin apa, mau ambil apa, mau kemana. Bingung gitu, mau bikin apa. Ya, tapi itu yang saya mau bilang bahwa kalian kan dipersiapkan untuk sesuatu yang besar di masa depan. Tapi kalau nggak siap, ya susah. Kalau nggak siap dengan perkara besar, perkara kecil dikasih aja nggak selesai kok. Kita nganggap remeh kok perkara-perkara kecil. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau perkara-perkara besar Tuhan nggak akan percayakan sama kita. Dong setiap kuliah kalian datang terlambat kok. Gimana Tuhan mau kasih kalian pekerjaan yang bagus? Kalau dikasih pekerjaan yang bagus kalian nggak pernah datang tepat waktu, yang ada kok dipecat. Yang ada kok, anak Tuhan kok datang terlambat terus gitu kan. Kamu mempermalukan Tuhanmu sendiri. Hal-hal sederhana sebenarnya. Yang Tuhan mau sampaikan melalui kita pada malam hari ini, teman-teman. Kalian sedang merayakan HUT GP yang ke-70 tahun. Tahun depan 71, tahun lagi berikut-berikutnya, wah makin tua nih GP. Tapi apakah menentukan kedewasaanmu sebagai pemuda-pemudi gereja yang punya tugas tanggung jawab yang tidak kecil kalau saya bilang. Dan itu akan menentukan masa depanmu. Suksesnya anak-anak Tuhan itu ditentukan dari sekarang. Lebih baik lagi kalau dari sekolah minggu gitu. Tapi kan sekolah minggu masih belum dewasa. Jadi waktu dan kesempatan yang sekarang inilah yang kalian harus pakai sedemikian rupa. Kalau saya mau bilang, saya banyak menyesal zaman sekarang, di usia sekarang ya. Saya dari dulu dikasih tahu orang tua, ayo belajar piano. Kayaknya udah terlambat deh saya belajar piano sekarang. Saya disuruh belajar les bahasa Inggris. Waduh, ternyata sekarang butuh banget itu. Karena malesnya dari dulu. Ya begitu. Penyesalan. Ya, adalah. Tapi saya mau kalian jangan hidup dengan penuh penyesalan. Banyak kok yang kalian masih bisa lakukan. Terlebih penting, say no to drugs, ya. Say no to free sex. Say no to banyak hal yang bikin kalian tuh hancur zaman sekarang. Karena kita anak-anak Tuhan, kita sudah terbiasa dengan firman Tuhan. Jadi waktu dan kesempatan yang kita boleh pakai, apalagi di zaman pandemi COVID ini, kita masih bisa bersekutu begini, wah luar biasa.
Kita harus mengucap syukur, teman-teman. Pakai hidupmu yang menurutmu, hidupku biasa-biasa aja. No, hidup saya luar biasa. Jadi saya mau pakai hidup saya sekarang untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa. Gitu ya, teman-teman. Selamat ulang tahun lah yang ke-70. Udah opa-oma kalian. Ya, semakin semangat, terus semangat melayani, ya, jaga kesehatan, patuhi aturan protokol kesehatan. Jangan anggap enteng ini semua. Ya. Pakai itu coach-nya Kementerian Kesehatan. Peduli, lindungi. Ya, kalau kalian bisa pakai masker, berarti kalian melindungi orang lain dan melindungi dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk khotbah yang telah disampaikan dalam rangka menanggapi dan juga meresponi khotbah yang telah kita dengar. Teman-teman, kita akan terbagi menjadi beberapa room. Satu room akan terdiri dari 2 orang. Jadi nanti di tiap room aku minta tolong untuk teman-teman saling sharing apa yang dinikmati dari khotbah yang telah didengarkan. Sebentar ya, ini ada yang live kah? Ada yang live ya? Iya. Jadinya aku mau, sebentar aku coba recreate room-nya lagi ya. Oke, ini kan ada 16 orang partisipan ya, di luar dari Pak Pendeta Freddy dan di luar dari aku. Jadi setiap room-nya akan ada 2 orang. Aku ulangi teman-teman. Setiap room-nya akan ada 2 orang. Di tiap room nanti tolong sharing, berdua kan ya. Sharing apa yang dinikmati dari khotbah tadi, terus juga saling mendoakan satu dengan yang lain ya. Waktunya cuma 5 menit teman-teman. Jadi nanti setelah 5 menit akan, sebentar, ini ada yang keluar lagi kah ya? Aku bingung jadinya. Oke. Nah, nanti setelah 5 menit room-nya akan tertutup otomatis dan kita akan kembali gabung di sini gitu teman-teman ya. Aku akan mulai dari sekarang ya untuk buka room-nya. Nanti tolong di tiap teman-teman di Zoom-nya itu nanti akan ada pilihan kalau teman-teman tuh dimasukkan ke sebuah room, nanti tolong di-accept gitu ya teman-teman. Di-accept ataupun di-admit gitu. Jadi aku ulangi, yang pertama sharing apa yang dinikmati dari khotbah, yang kedua saling mendoakan satu dengan yang lain ya. Jadi nanti videonya tolong dinyalakan dan juga mic-nya tolong dinyalakan gitu teman-teman di dalam room. Oke, silakan ya teman-teman, aku buka room-nya. Silakan untuk join teman-teman. Pak Pendeta Freddy nggak usah join ya Pak Pendeta. Karena ternyata udah pas, tadi ada yang keluar. Iya, tadi ada yang keluar, jadi Pak Pendeta aku masukin. Ternyata udah muncul lagi. Siap. Silakan untuk Mei, Via, masuk ke room yang telah diberikan. Diklik join-nya ya. Diklik join. Apakah ada kendala? Oke. Mei udah masuk, Via gimana? Via, apa ada kendala di dalam grupnya? Bisa diklik join-nya? Oke, sudah masuk semua Pak Pendeta. Kita tunggu 5 menit ke depan ya Pak Pendeta. Rebecca, silakan join room-nya.
Ini gue ngomong sendirian. Ya Halo Allah. Raf, tadi harusnya ada Hah? satu orang. Harusnya ada satu orang. Rebecca Hermin namanya. Nah, iya tahu. Terus tadi dia nggak tahu kenapa dia leave. Takut kali ya sama Rafael. Udah cek mulu deh tadi dah. Siapa si itunya? Rebecca. Rebecca. Nggak tahu total left dianya. Iya, makanya dia tadi live juga dari dari roomnya gitu. Berarti sama aku aja lah, Raf ya. Mungkin dia takut kali samamu. Padahal gue nggak ada nunjukin muka loh. Nah itu makanya gara-gara nggak nunjukin muka, makanya dia takut. Udah dikit lagi. Singkat aja ya. Kalau gue sih memang baru datang juga. Memang belum, emang agak-agak telat juga. Tapi memang udah sempet dapat pelajaran juga sih. Ya, gimana caranya kita bisa konsisten dalam kehidupan kita gitu loh. Apalagi untuk kedepannya kan nanti tantangan hidup makin banyak gitu kan. Nah, dan kedepannya juga gue juga berkeluarga, tentu punya istri dan anak-anak gitu loh. Nah, gimana caranya supaya iman kita ini bisa lebih teguh lagi, dan iman kita juga bisa lebih sempurna lagi lah. Kita bisa meneladani dari Sadrak, Mesach, dan Abednego. Nah, itu juga tahu gimana lah ya. Walaupun ujian mereka banyak gitu kan. Ya tapi ya gimana caranya mereka tetap konsisten dengan Tuhan mereka juga, yang tentunya juga Tuhan kita lah gitu. 33 menit lagi. Iya. 3 detik lagi. Ya walaupun, dan juga tadi sempat ngedenger ceritanya si Davi, si Armando juga memang itu juga membangun sih. Itu kok dari aku gitu. Oke, terima kasih Raf. Yang mau didoakan apa? Nanti biar aku doakan secara pribadi. Karena udah tinggal 3 detik lagi. 3, 2, 1. Nanti kita lanjut ya. Firman. Nggak ada ya? Oh. Sebentar. Oh, belum. Masih 60 detik tambahan ya. Nyimpa 60 detik tambahan. Oke, paling minta doain juga, memang mama kan di rumah memang jualannya lagi sepi-sepinya juga kan, bisnis warungnya juga makin sepi gitu loh. Ya gimana, minta doanya juga supaya untuk keluarga rezekinya juga diperlancar gitu loh. Dan memang supaya Tuhan memberkati juga untuk keluarga di Bogor juga gitu. Dan untuk pekerjaan juga gitu loh. Apalagi kan di Bogor udah merah banget lah zonanya gitu loh. Ya supaya terbebas lah dari COVID-19 gitu. Oke, Raf. Aku doakan nanti secara pribadi ya. Udah mau ketutup soalnya. Terima kasih. Ya, selamat datang kembali teman-teman semua. Tadi udah saling sharing satu dengan yang lain ya. Aku minta kesediaan perwakilan aja, 1 orang. Mungkin dari Febri-Warni Purba bisa dipersilakan. Sharingkan tadi yang udah di-sharingkan satu dengan yang lain terkait firman yang telah didengar. Febri-Warni Purba. Ya Kak, ulangi apa tadi Kak? Silakan sharing Kak terkait dengan yang tadi udah di-sharingkan dalam room gitu, yang udah dinikmati dari firman Tuhannya apa, terus juga pergumulannya mungkin. Kalau bisa di-sharingkan ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa terkait pergumulan. Sharing dari firman yang tadi dinikmati aja. Tadi dengan siapa partnernya? Bang Armando. Oh, sama Armando ya? Oh, tadi belum sempet ya, keputus-putus ya katanya ya? Iya, Kak. Oh, ya udah, oke. Kita lanjut dulu ya dengan yang lainnya. Mungkin dengan Jeffrey Lase.
Jeffrey Lase, dipersilakan. Halo, iya. Iya. Tolong sharingkan Kak terkait apa yang telah dinikmati dari firman Tuhan tadi. Sebetulnya untuk sharing tadi waktunya agak kurang sih. Agak kurang ya? Iya. Kalau Jadi singkat hanya tentang sharing dari David. Itu dia dapat mengenai investasi kesehatan. Karena sebagai seorang gamers, dia sharing-sharing. Mau masuk ke topik yang lain? Udah berarti ya? Udah. Oke, teman-teman. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada lagi, Jeff? Halo. Halo, iya. Apa ada lagi yang mau di-sharingkan? Sejauh itu untuk investasi kesehatan aja yang kami sharing tadi. Oh, oke. Oke, terima kasih, Jeffrey. Iya, Kak. Iya, teman-teman. Mungkin tadi juga ada yang kendala putus masuk gitu ya. Terus juga ada beberapa kendala, ada yang putus-putus sinyalnya, ada yang keluar Zoom, bahkan tadi harus aku assign masuk lagi ke dalam room. Teman-teman, jadi gini aja, untuk yang tadi masih belum sempat melanjutkan, bisa saling bertukar nomor handphone, bisa saling sharing nanti secara pribadi gitu ya, melalui WA ataupun yang lain. Mengingat juga mungkin teman-teman juga terutama yang di Tobuali juga agak susah kondisinya. Kalau Zoom kan perlu lebih besar gitu kuotanya mungkin ya. Jadi mungkin agak bermasalah. Jadi untuk teman-teman yang masih mau melanjutkan untuk komunikasi selepas dari ibadah atau besok bisa dilanjut lagi secara pribadi gitu ya teman-teman. Sekalian juga bisa kenalan lebih lanjut. Karena tadi yang aku lihat sih secara walaupun tadi di assign room-nya secara random, tapi seenggaknya dalam satu room itu ada dari satu Maranatha dan satu dari jemaat yang lain gitu ya. Jadi teman-teman dipersilakan untuk nanti bisa tukeran nomor HP, ingat-ingat tadi partnernya siapa gitu, nanti bisa tanya ke Armando, minta aja nomornya, kalau misalnya ada nomornya Armando, minta nomornya kak ini dong gitu ya. Nanti biar bisa dilanjutkan untuk sharing selanjutnya gitu ya. Kita akan melanjutkan ibadahnya ya teman-teman. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita juga dengan menyanyikan dari NKB 207, Taat, Setia, Bertekad yang Bulat.
Kita akan doa syafaat. Apakah teman-teman ada yang mau didoakan secara khusus? Ada nih, Kak. Iya, Mando silakan. Oke. Apa namanya ya? Oke, yang pertama itu ada temanku, satu GP ku yang di Tangerang, namanya Christian. Jadi pas mingguan ini dia sering lembur kerja, tapi dia dampaknya lagi ngerasa sesak nafas atau asma lah gitu. Karena ini sering lembur kerja dan dia kondisinya saat ini sedang asma. Jadi kita tolong didoakan agar segera pulih. Itu yang pertama. Siapa namanya? Yang kedua, Christian, Pak Pendeta. Christian. Oke. Yang kedua, ada temanku juga, tapi dia minta untuk tidak disebutkan namanya. Dia saat ini sedang punya sakit tumor, begitu Pak Pendeta. Jadi kita didoakan agar mungkin segala perencanaan untuk pengobatan di rumah sakit ataupun operasi boleh diberikan kelancaran, begitu Pak Pendeta. Namanya siapa? Bilang aja lah teman, NN, no name. Waduh. Saya nggak enak kalau mau ngasih tahu namanya. Bilang aja siapa gitu. Oke lah. Jadi tadi sedang ini. Lalu yang ketiga itu kan ibadah, rencananya sih mau tanggal 26 itu ada kayak nuansa muda di ibadah minggu tanggal 26. Itu promosinya udah ditentukan, jadi latihannya itu semoga berjalan dengan baik gitu Pak Pendeta. Dan HUT GP ini ya semoga GP semakin berdampak, khususnya di GP Maranatha. Ada lagi, Mando? Apa udah? Dapat Pak Pendeta ya? Ada lagi. Yang keempat itu untuk teman-teman GP yang bergumul untuk hasil UTBK atau SBMPTN tahun ini. Semoga memang rezekinya tahun ini. Itu ada adikku, Robi, ada juga yang ikut ibadah saat ini, Febri tadi yang dari Tebuali, terus sama teman-teman yang lain yang mungkin aku nggak tahu namanya siapa aja, gitu. Itu aja sih dari aku. 4 pokok doa. Oke, terima kasih Armando. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau didoakan juga secara khusus? Ada, Kak. Oke, silakan David. Doakan ini sih Pak Pendeta, semoga KKN yang sedang kami laksanakan lancar dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang ada lah gitu Pak Pendeta. Pandemi semoga jauh-jauh lah gitu Pak Pendeta. Soalnya kami ke tempatnya langsung nih Pak Pendeta, agak ngeri-ngeri gitu loh Pak Pendeta. Di mana? Di Kampak. Kalimantan. Kampak. Di Kampak, Pak. Oh, Kampak. Kapau. Oke. Ya. Oke, terima kasih David. Teman-teman yang lain, apa ada lagi yang mau didoakan secara khusus? Udah ya, nggak ada lagi ya. Iya Pak Pendeta, mungkin juga pergumulan GP secara umum aja ya Pak Pendeta, baik yang sekolah, tadi yang sudah disampaikan Armando, kuliah, maupun juga yang sedang bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan, atau sedang mencari pasangan hidup. Terutama juga biar teguh beriman seperti tadi yang sudah Pak Pendeta sampaikan. Gitu. Udah itu aja Pak Pendeta. Untuk nanti di akhir, seperti biasa, di akhir doa syafaat ada doksologi. Doksologinya ya. Nanti Pak Pendeta yang tarik suaranya ya Pak Pendeta. Nggak ada musiknya soalnya. Terima kasih Pak Pendeta.
Oke. Sudah? Ya, teman-teman, mari kita naikkan syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama pada malam hari ini. Kami boleh juga bercerita dan kami juga boleh sharing bersama. Dan kami boleh bersyukur untuk firman Tuhan ini biarlah kiranya kami dikuatkan di dalam kami menjalani masa-masa kami sebagai pemuda-pemudi gereja khususnya GPIB. Kami bersyukur Bapak untuk pengalaman dan kesaksian yang boleh kami sharingkan bersama. Dan kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami boleh perbincangkan pada malam hari ini menguatkan kami satu dengan yang lain. Kami yakin dan percaya juga selesainya acara ini, ibadah ini, kami masih tetap saling menguatkan dan meneguhkan satu dengan yang lain melalui doa-doa yang terus kami naikkan kepadamu. Sebagai pemuda-pemudi gereja, biarlah Bapa, Tuhan boleh pakai kami, sehingga kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang dimanapun kami boleh berada, dan sebagai apapun kami di tengah-tengah masyarakat, bahkan di dalam keluarga, bahkan di tempat kami menempuh pendidikan kami, baik sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kami yang sedang bekerja, atau pada saat ini kami juga sedang mencari pekerjaan. Tuhan mampukan kami, sehingga kami betul-betul dipakai oleh Tuhan dalam tugas tanggung jawab dimanapun kami boleh melayani. Pada malam hari ini Bapak, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Terkhusus kami mau berdoa kepada saudara terkasih kami Christian yang saat ini terbaring sakit. Kami yakin dan percaya obat-obatan yang boleh dia konsumsi membawa dia dalam proses pemulihan sehingga dia boleh kembali beraktivitas secara normal. Kami juga berdoa secara khusus bagi rekan kami yang saat ini divonis mendapatkan tumor dalam tubuhnya. Tidak mudah menjalani semua, tapi kami yakin dan percaya dan kami betul-betul mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Sehingga segala proses pengobatan, penyembuhan, bahkan pemulihan, Tuhanlah yang memberikan kesempatan itu semua. Pada malam hari ini juga kami mau berdoa secara khusus untuk HUT GP yang ke-70 tahun. Kau memberkati pelayanan yang Tuhan izinkan kami boleh lakukan sebagai penguruskah kami, sebagai anggotakah kami, biarlah kami saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Segala kelebihan dan kekurangan, biarlah kami saling menguatkan. Tidak menyombongkan diri sendiri, tetapi memberikan pelayanan ini hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Kami berdoa juga secara khusus untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang bergumul di dalam persiapan pendidikan mereka di masa depan. Ada banyak kesempatan-kesempatan yang diberikan, biarlah kami menggunakannya dengan hikmat, dengan kesempatan yang Tuhan boleh percayakan, sehingga kami boleh mengambil bagian dalam setiap wawancara, setiap tes yang dilakukan, untuk kami memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang saat ini sedang menjalani kuliah kerja nyata di tempat-tempat mereka yang sudah ditentukan. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, dan kami yakin dan percaya untuk setiap persoalan yang ada, bahkan hal-hal yang mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dimampukan melakukan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa secara khusus ya Bapa untuk gerakan pemuda ini secara umum, bagi orang-orang yang saat ini menempuh pendidikan,
di sekolah-sekolah, menyelesaikan pendidikan juga di bangku perkuliahan. Para pemuda-pemudi yang sudah diberikan kesempatan bekerja dan juga melakukan usaha-usaha atau bisnis. Juga berdoa bagi rekan-rekan yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Berikan kami semangat yang tinggi, kerja keras, jujur, bertanggung jawab, sehingga kami betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh rasa takut akan Tuhan, punya hikmat, punya kebijaksanaan. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami boleh berada. Walaupun terkadang sulit, tetapi kami yakin Tuhan memampukan kami untuk boleh menjalani ini semua ya Bapak. Kami mau berdoa bagi orang tua kami yang luar biasa memberikan segala sesuatunya untuk memenuhi kehidupan kami. Keluarga kami yang jauh daripada kami. Orang-orang yang dekat kepada kami dan memiliki peran yang penting. Tuhan kiranya juga berkati mereka semua. Ada banyak doa-doa yang kami mau naikkan ya Bapa berkaitan dengan pergumulan pribadi kami. Dan biarlah pada kesempatan ini, di dalam doa syafaat ini kami mau menaikkan doa ini secara pribadi. Rekan-rekan GP dipersilakan untuk menaikkan doamu secara pribadi. Berdoalah kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, inilah doa, ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Terima kasih Pak Pendeta. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Ayat dasar persembahan kita dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang Kau kasihi.
Ya teman-teman, persembahan bisa diberikan dengan transfer ke rekening mandiri gereja ataupun juga melalui link aja, GoPay atau dompet elektronik lainnya. Teman-teman ini bisa di-scan barcode-nya. Atau juga teman-teman bisa mengumpulkan persembahannya secara pribadi di tempat teman masing-masing gitu ya dengan wadah. Nanti ketika kita sudah bisa berkumpul kembali ibadah di gereja, bisa dibawa persembahannya. Atau juga bisa dengan mengumpulkan persembahan dan memberikan persembahannya ke kantor gereja ketika kantor gereja buka gitu ya teman-teman. Mari kita menyanyikan dari Gita Bakti 84, inilah ungkapan syukurku. Kita akan doa persembahan. Meminta dengan kasih Rafael untuk memimpin doa persembahan. Cek. Oke, udah masuk, Raf. Kecil banget suaranya. Cek. Kedengeran banget. Jelas. Oh, jelas ya. Oke lah teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kiranya kami hadir kembali ya Bapa di dalam ibadah secara online ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kami hendak memberikan persembahan yang terbaik bagimu ya Tuhan. Tuhan, melalui apapun yang nantinya akan kami persembahkan ya Tuhan, melalui media apapun, kiranya itu bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan, dan bisa menjadi dampak untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, di wilayah Bangka Belitung. Ya Tuhan, kiranya inilah doa kami yang kurang sempurna, hanya kami alaskan di dalam nama pengasihan-Mu saja ya Bapa. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Kok jelas banget sih. Terima kasih Rafael. Kita akan mendengarkan warta GP kepada Armando, dipersilakan. Oke, shalom semuanya. Ya, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya pribadi berharap teman-teman juga dalam keadaan sehat. Terima kasih. Buat pertama untuk Pak Pendeta Freddy, si Hombing yang sudah bersedia untuk memberitakan firman Tuhan pada saat ini, memberkati ya kiranya untuk menguasai kami sebagai pemuda, terutama dalam syukur ya, dalam ungkapan syukur G 70 tahun kami juga mendapatkan berdampak. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati Pak Freddy dan keluarga dalam setiap situasi kehidupan.
juga teman-teman yang sudah bersedia untuk ikut ibadah pada saat ini. Kita juga boleh nyapa, ya. Ada teman-teman dari 2 jemaat lain, itu dari Tebu Ali pertama ya, yang banyak juga ikut hadir saat ini. Itu ada Tia, ada Dina, lalu juga ada Widi, ya, lalu juga ada Mei Rosdiani, ada Febriwarni, ada apa tadi, satu lagi, bentar, itu nanti deh, aku lupa satu lagi siapa, tapi terima kasih teman-teman. Jadi semoga di ibadah minggu depan boleh teman-teman join lagi, tetap jaga kesehatan, sehat buat sahabat-saudara dan semua jemaat kata Tebu Ali ya. Lalu juga ada satu lagi dari Ora et Labora, ada Kasiska Berliana. Halo Kak, ya tadi aku udah mengundang dari melalui Katika. Terima kasih Kasiska udah bisa hadir bersama-sama dengan kami. Cukup sukacita bagi kita bersama. Tuhan memberkati kakak dan teman-teman seluruh jemaat Ora et Labora ya. Oke, mengenai HUT GP 70 tahun, ibadah minggunya itu akan dibuat di tanggal 26. Dari kami pengurus sebenarnya sudah membuat list nama-nama siapa yang bakal bertugas untuk menjadi pembaca, entah itu ungkapan puasa, entah itu bagian-bagian lain. Nah, bagi yang ikut ibadah dan yang sudah dikomunikasi, yang sudah diobrolin dari kami, harapannya bisa datang di hari Selasa barengan dengan presbiter untuk syuting video jam 6 sore. Itu sekali lagi yang bagi yang sudah terpilih namanya boleh datang ke gereja hari Selasa jam 6 sore. Lalu untuk teman-teman yang juga mau ikut ibadah HUT GP secara sinodal atau seluruh GPI Indonesia akan dilaksanakan via daring, ya, itu tanggal 8 Agustus, hari Sabtu. Nanti teknis pelaksanaannya masih menunggu dari Dewan GP, nanti akan dikirim ke jemaat masing-masing begitu. Nanti untuk Ora et Labora, untuk Ekata, nanti kita akan kirim ke grup mutual ya teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman yang sedang KKN, David, Ana, Eki, terus Bernike, apa lagi ya, dan yang lain yang tidak dapat disebutkan, tetap semangat, hati-hati dalam setiap langkah. Akhirnya boleh membawa sukacita juga bagi masyarakat di tempatnya masing-masing. Oke, yang sedang sakit, yang sedang juga dalam pergumulan akan studinya dan yang lain-lain, semoga cepat selesai juga. Itu aja warta GP minggu ini. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan mungkin dari Kak Cynthia? Udah cukup, Dok. Terima kasih. Oke, ya udah. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Pendeta. Teman-teman, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita kembali bernyanyi.
Teman-teman, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, kita masuk dalam saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan Mars GP. Semoga masih ingat ya teman-teman, terutama buat teman-teman yang udah lama nggak ibadah GP. Ya, mari kita menyanyikan Mars GP dengan semangat teman-teman. Iya teman-teman, sekarang kita udah sampai di sesi yang terakhir. Kita mau foto bareng, silakan dinyalakan videonya teman-teman. Sabar ya David, ini akan beneran langsung di-save kok. Iya Kak, tolong ya Kak. Langsung di-save ini. Kak Jeffrey, Kak Dina, ayo silakan nyalakan videonya. Kita mau foto bareng. Oke. Udah semua ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Lagi yang mau nyisir dulu ada. 1. David. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Kalau misalkan mau ada yang ngobrol-ngobrol lagi, dipersilakan aku buka roomnya ya sampai jam 9. Terima kasih Pak Pendeta Freddy untuk pelayanannya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dadah. Keluar ya. Iya, oke, Pak Pendeta. Terima kasih. Semua. Dadah Pak Pendeta. Sekarang nih. Terima kasih Pak Pendeta. Apakah ada yang mau didiskusikan? Kita bahas apa nih? Apa nggak ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa, langsung di end. Aku end dulu ya, karena mau malam minggu. Oke. David. Bahas RU aja lah. Tuh kali kau, malam minggu kau. Nggak ada rencana kumpul-kumpul. KKN. Belum boleh kumpul-kumpul. Istirahat dulu Bang. Belum boleh kumpul-kumpul. Iya. Jenip dulu ya, bye-bye. Oke, Masuk selamat Arif dulu. minggu ya David.
Dia padahal sendirian aja itu. Enggak, Kak. Udah ditunggu, Kak. Oke. Nggak boleh David malam mingguan, social distancing. Udah new normal, Bang. Santai. New normal. Mungkin teman-teman yang dari Ora et Labora atau dari Evata, Sabtu depan juga ditunggu kehadirannya lagi ya. Kalau mau gabung lagi nggak apa-apa, gabung aja gitu. Kita ibadah bareng sama-sama malam mingguan, kayak gitu ya. Ada lagi Mando, mungkin nanti yang tadi Mando bilang akan di-share ya Do ya, terkait ibadah yang sinodalnya ya? Iya, itu masih nunggu dari ininya sih, dari korwilnya gitu. Oke. Nanti. Oke, terima kasih. Ya udah itu aja teman-teman. Tadi yang masih kepotong untuk diskusinya jangan lupa saling berkabar satu dengan yang lain. Diingat ya tadi kan partnernya cuma berdua, mungkin lupa ya. Jadi nanti mungkin bisa yang nggak tahu nomornya siapa gitu, atau bisa di chat dari sekarang nih, aku kasih nih waktunya sampai jam 9 buat tukeran nomor HP. Ya. Satu dengan yang lain gitu. Kalau misalnya nanti masih malu-malu, tanyanya Kak Armando juga nggak apa-apa. Kak Armando tadi nomornya Kak Dio tuh yang mana ya gitu. Ntar biar bisa saling kontak lagi satu dengan yang lain gitu ya. Untuk tadi sharingnya. Oke, tenang Kak, ada orang dalam kok. Oke, nanti bisa saling mendoakan, terus juga saling sharing gitu ya satu dengan yang lain. Udah gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Ini aku endin aja ya. Ya, terima kasih, geng. Oke, kami ya, semuanya ya. Tuhan berkati. Shalom. Sampai jumpa Sabtu depan. God bless.